Tapi apapun itu kalau misalnya kita bantu, kita akan bantu, respon kami cepat. Karena kami 24 jam Pak Deddy. Podcast di balik layar. Halo Sobat RRI, selamat datang di podcast di balik layar. Di episode kali ini, kita akan ngobrol bersama tentunya pahlawan yang siap siaga 24 jam. Nah, siapa lagi kalau bukan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda. Nah, di kali ini, saya langsung bersama tentunya dua pahlawan dan tentunya bersama Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda, Bapak Hendra Aha. Nah, dan juga ada seorang rescuer ya, Bapak Iwan ya, yang siap siaga 24 jam untuk membantu masyarakat kita. Tentunya saat ini Kota Samarinda lebih aman dan nyaman ya, karena kita semua tahu bahwa Disdamkar tidak hanya memadamkan api, tapi juga membantu masyarakat di segala hal. Ya. Dan kita langsung saja berbincang santai bersama dua punggawa dari Disdamkar Kota Samarinda. Pak Hendra. Ya. Iya. Sekarang apapun masalahnya, damkar solusinya. Iya. Nah, ini juga menjadi jargon dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda. Iya. Nah, sebenarnya damkar ini ruang lingkupnya, tugasnya apa nih Pak? Iya. Jadi gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Deddy, damkar ini kan kalau dulu kita hanya memadamkan api. Tapi semenjak tahun 2022, nomenklatur kita bertambah, ada penyelamatan di belakangnya. Jadi namanya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda. Jadi lingkup kami itu ada 14 penanganan sebenarnya. Pertama itu penanganan kebakaran. Kedua, penanganan water rescue. Misalnya orang tenggelam, itu kita ada armada perahu, ada mesin dan sebagainya untuk menyelamatkan orang tenggelam atau mencari orang tenggelam. Kemudian ada penyelamatan kecelakaan transportasi. Misalnya mobil atau alat transportasi darat yang kecelakaan, ada, mohon maaf, misalnya ada korban terjepit di mobil, di kabin mobil, ada jenazah yang tidak bisa dikeluarkan, kita lengkapi dengan alat cutting, itu ada. Jadi untuk memotong, membuka sehingga jenazah atau korban bisa terselamatkan. Kemudian ada penanganan penyelamatan di bangunan runtuh. Kemudian ada penyelamatan di ketinggian. Misalnya orang lagi kebakaran di atas gedung, tidak bisa turun, kita ada rappelling namanya, tali menali. Kemudian ada pohon tumbang. Penyelamatan pohon tumbang yang tumbang di area atau di fasilitas di tepi jalan umum, kita langsung datang, kita singkirkan, kita potong. Kemudian ada penanganan di ruang tertutup. Misalnya ada orang terkurung di dalam lift. Kita ada alat-alat untuk mengevakuasi korban. Kemudian ada nih yang paling banyak ini penyelamatan animal rescue. Ya, jadi itu yang macam-macam itu. Ada ular masuk rumah, ada tawon, ada biawak, bahkan ada buaya pun kita respon kita cepat datang. Kemudian ada penanganan B3, bahan berbahaya dan beracun, itu masuk kami. Kemudian ada juga penyelamatan tertentu, misalnya gas bocor, apa segala macam, itu bisa panggil kita untuk mengamankan dan lain sebagainya. Itu macam-macam lah pokoknya. Ya. Nah,
Dulu kan kesannya damkar ini dipanggil hanya kalau ada kejadian kebakaran. Iya. Ini sekarang menjadi sahabat masyarakat. Itu gimana ceritanya, Pak? Iya, makanya kan kita buat jargon apapun masalahnya damkar solusinya Iya. ya. Tapi untuk penyelamatan. Iya. Tapi kalau misalnya menyelamatkan misalnya orang nggak ada uang misalnya kan, kan banyak itu di bilangnya aku nggak ada uang gitu kan. Iya. Nggak, tapi kita untuk jargonnya itu adalah penyelamatan apapun masalahnya damkar solusinya untuk menyelamatkan orang yang mau minta bantuan. Iya. Ya. Biasanya tadi disebutkan Pak Hendra itu juga ada animal rescue. Iya. Ini apakah memang tugas pokok atau panggilan sosial karena dipanggil masyarakat gitu? Itu tugas pokok yang Tugas masuk pokok, ya. dalam 14 item penyelamatan itu tadi. Ya. Nah, ini ada nggak momen berkesan selama penyelamatan Ya. saat Bapak bertugas? Ya. Jadi saya kategorikan dulu ya, ada penyelamatan kebakaran. Iya. Jadi yang sangat berkesan, kesannya itu bukan kesan bagus, kesan miris. Kami pernah memadamkan atau mengevakuasi korban saat kebakaran. Iya. Ada jenazah 7 jenazah. 1 orang meninggal di rumah sakit. Jadi ceritanya begini, ada mobil out of control masuk ke dalam nabrak kios ini ya, teman ya, pom mini atau kios bensin. Akhirnya terbakarlah ruko tersebut, toko tersebut. Orang yang di dalam itu dikunci dari luar oleh keluarganya. Jadi bukan mati karena terbakar, tapi mati karena menghirup gas CO itu, karbon monoksida itu ya. Nah itu, jadi itu pengalaman yang paling miris bagi saya di penyelamatan. Karena apa? Pertama tidak ada pintu darurat, kemudian tidak aware terhadap jiwa karena keluarganya mungkin saat itu mau berusaha jualan waktu itu kan, mengunci dari luar rumah, dan rumahnya berpagar teralis gitu loh. Nah itu yang penyelamatan kebakaran. Yang lucu lagi untuk penyelamatan itu macam-macam, banyak lah. Cuman yang paling berkesan tuh kami dapat kado istimewa di saat pergantian tahun 2025 kalau tidak salah mana ya. Itu ada anak muda bearing Pak Dedi. Bearing itu Klahar ya. Bearing roda motor itu roda motor itu masuk ke mohon maaf ya, itu UGD rumah sakit, bagian UGD nelpon kita, rumah sakit Awak Serani nelpon kita, Pak, tolong Pak, kita ada ada pasien yang itu ada bearing, Pak. Waduh, langsung kita evakuasi ke sana, melihat bearing itu kan keras Pak Dedi. Bearing itu kan ada 3 sisi atas, tengah, sama bawah itu kan. Itu evakuasi sekitar 2,5 jam ya Pak ya. Hampir 3 jam ya? Ya, enggak sampai 2,5 jam lah ya. Biasa kan kita ngevakuasi cincin yang di jari yang menyebabkan bengkak segala macam. Itu kan paling bahannya kan cuman perak atau suasa atau logam biasa lah. Ini bearing baja itu Pak, 2,5 jam. Ya itu pengalaman yang lucu. Ada lagi satu Pak, kita biasanya kan penanganan masyarakat nelpon langsung ke puskom kami, itu misalnya ular yang berbahaya Pak, yang membahayakan. Nah ini ada ibu-ibu telepon Pak, damkar, tolong ke rumah saya, bilang. Kenapa Bu? Bilang anggota saya kan, bagian pusat komando itu. Rumah saya ada ini, tokek, bilang kan. Nah jadi dijawablah anggota kami, itu kan tidak membahayakan Bu. Tidak, bilang, itu bunyinya itu merusak pikiran saya, bilang membahayakan juga. Ya jadi macam-macam lah ya. Jadi banyak hal unik ditemui di lapangan. Banyak hal unik, ya kunci jatuh, segala ke gorong-gorong, kita dipanggil juga. Tapi apapun itu, kalau misalnya kita bantu, kita akan bantu, respon kami cepat. Karena kami 24 jam Pak Dedi. Dan gratis. Nah, tidak dipungut biaya.
Dan juga tidak ribet, langsung gercep Pak ya. Langsung, ya. Nah, ngomong-ngomong di Samarinda sendiri ini ada berapa posko Pak untuk Disdamkar sendiri? Saya di Damkar ada 11 posko Pak 11 Dedi. posko ya. Ya, tersebar di beberapa kecamatan. Ada juga kecamatan 2 posko, ada 1 posko. Tapi secara umum tersebar di seluruh wilayah di Kota Samarinda. Iya. Untuk personil sendiri Pak ada berapa jumlahnya untuk bisa mengcover Kota Samarinda keseluruhan? Iya, di jumlah pegawai Damkar saat ini kurang lebih 225 orang. Ya, jadi untuk pasukan kami di 11 posko itu kurang lebih berjumlah 100 orang. Ya. Jadi memang masih kami rasakan sangat kurang. Karena semakin tahun itu kan semakin jumlah penduduk semakin padat, sedangkan anggota kami 3 regu itu, 3 sip itu masing-masing regu hanya 5 sampai 6 orang paling banyak. Jadi kurang kami personil. Ya, tapi dengan kekurangan tersebut ya kami berusaha semaksimal mungkin tetap membantu masyarakat. Ya. Tadi kami lihat juga ada petugas perempuan ini Pak. Iya. Ini tugasnya apa di Disdamkar sendiri? Apakah juga ikut atau turut ke lapangan atau seperti apa Pak? Ya, jadi ada namanya beberapa orang lulus P3K kategorinya untuk di pasukan. Ya, jadi namanya Serikandi. Ya kita tugaskan kalau misalnya ada ikut penanganan laporan ular, kita ikutkan, ada kebakaran pun kita ikutkan. Ya, tapi tidak mendominasi ya, artinya tidak satu regu gitu. Iya. Mereka ikut di kelompok regu yang ada laki-lakinya. Ya. Baik. Nah, kita ke rescuer dari Disdamkar Kota Samarinda. Ada Bang Iwan. Ini kalau di lapangan ini yang saya lihat paling lengkap sendiri pakaiannya ya. Ini nggak berat apa gimana ya? Karena Bang Iwan ini kalau di lapangan itu lengkap sendiri. Karena ini kenapa lengkap? Karena beliau ini siap siaga untuk siapa tahu ada yang terperangkap atau seperti apa. Nah, Bang Iwan, ini kalau di bagian rescue ini apa saja tupoksinya Bang Iwan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama kali mengenalkan diri. Jadi saya masuk di Damkar ini tahun 2001 dan masih sebagai tenaga honor. Berkembang setiap tahunnya menjadi petugas Damkar. Kemudian di 2017 kami sudah mulai melaksanakan kegiatan penyelamatan sesuai di Permendagri nomor 114 di tahun 2018 menyebutkan bahwa tugas pokok Damkar yaitu selain pemadaman juga ada penyelamatan baik di kebakaran maupun di non kebakaran. Jadi mulai situ saya bergelut di bidang penyelamatan baik evakuasi korban maupun di penyelamatan lainnya. Kemudian tugas-tugas yang saya laksanakan selama di Damkar sangat banyak sekali, baik suka maupun dukanya. Jadi ada yang dikatakan tadi sama Bapak Kadis bahwa penyelamatan di air, penyelamatan di darat maupun di tempat yang sangat sempit juga saya pernah melaksanakan. Untuk di petugas rescue sendiri, memang kita harus dilengkapi peralatan yang memang betul-betul untuk menunjang keselamatan maupun safety kita. Mulai dari kepala, helm kita, sampai baju, sarung tangan, bahkan sepatu. Juga kita dilengkapi juga dengan kalau memasuki ruang asap itu kita harus menggunakan SCBA. SCBA. Jadi ada seperti alat kita yang di belakang. Itu kita menggunakan SCBA karena selama ini yang kami lihat di lapangan memang pembunuh nomor 1 itu sebetulnya bukan apinya, tapi asapnya. Semakin kita banyak menghirup asap di lapangan, akan semakin kita kekurangan oksigennya. Makanya setiap ada kejadian kebakaran yang memang sifatnya di bangunan tersebut penuh dengan asap, kita harus menggunakan SCBA. Gitu. Jadi alat pernapasan untuk membantu kita baik itu pemadaman maupun pencarian korban. Itu seperti yang terjadi di baru-baru di Big Mall ya? Nah, benar.
Nah itu jika kalau kita sebagai masyarakat yang terperangkap di dalam ruangan yang berasap seperti di Big Mall kan, kita nonton waktu misalnya di bioskop, Iya. tiba-tiba ada asap itu apa yang sebaiknya masyarakat lakukan? Sebetulnya kan sifat asap ini dia lebih ringan daripada oksigen. Iya. Jadi asap itu dia lebih condong ke Ke atas. atas. Nah, seandainya memang terjadi kebakaran dalam satu gedung itu, alangkah lebih baiknya si korban ini pada saat melakukan evakuasi ke luar gedung, dia bisa agak menunduk sedikit daripada posisi asap yang ada di atas kepalanya. Jadi dia ilustrasinya dia sambil menunduk berjalan dengan menutup hidungnya agar tidak terkontaminasi dengan asap yang dihirupnya. Gitu. Jadi usahakan dia tidak sejajar dengan kondisi asap yang ada di sekitarnya. Cari tempat yang rendah ya, Pak Iwan, Jadi ya. dia harus kalau bisa menunduk. Kalau memang dengan kondisi yang tidak memungkinkan lagi, mungkin dia masih bisa untuk merangkak mencari akses jalan keluarnya. Itu artinya untuk tips untuk kita yang ada di dalam gedung jika Iya. ada asap Tidak mengepul. ada oksigen atau oksigennya kurang daripada sekian persen. Baik, pengalaman penyelamatan yang paling susah dan paling diingat itu apa? Kalau pengalaman pribadi saya sebetulnya banyak. Banyak ya. Jadi saya jujur pada saat terjadi kebakaran di Waitasim 2, saya pernah menyelamatkan seorang korban kebakaran karena kondisi mereka itu pemukimannya, mereka tidak ada akses keluar untuk ke tempat yang aman, mereka ke rawa-rawa untuk mencari tempat yang aman. Jadi setelah pasca kebakaran, kami dari tim damkar kemudian dibantu relawan mengevakuasi ibu-ibu yang untuk keluar dari rawa-rawa tersebut, termasuk anak kecil. Jadi saya sempat menggendong anak kecil, membawa dari lokasi rawa-rawa ke tempat yang aman. Iya. Kemudian juga terjadi kebakaran di MT Haryono, itu saya sempat juga mencoba untuk memberikan pertolongan pertama, tapi ini kepada kucing. Jadi saya sempat memberikan napas buatan kepada kucing tersebut. Jadi itu di luar nalar dan itu spontan saya lakukan. Mengingat memang kondisi pada saat itu kucing itu di dalam kandang dan terkurung di dalam rumah. Dan tidak sadar kucingnya sudah. Sudah mengap-ngap katanya istilahnya. Jadi waktu diamankan sama warga, saya coba memberikan napas bantuan, tapi tidak langsung dari mulut. Saya menggunakan sedotan. Kebetulan saya minta sedotan ada dan saya coba memberikan napas bantuan kepada kucing tersebut. Tetapi memang kondisinya mungkin udah terhirup asap. Malamnya katanya infonya udah mati kucingnya. Gitu. Jadi pengalaman itu yang berkesan buat saya. Nah, ketika kan sering menolong, membantu, merescue sesuatu di lapangan, tentunya ada kendala. Kendala apa yang sering dihadapi pada saat penyelamatan? Kendala yang di lapangan biasanya kalau untuk penyelamatan kita memang melihat kondisi di TKP-nya, kadang kita harus melakukan misalkan di bangunan yang sempit, terpaksa kita betul-betul memang bangunan runtuh ya, bangunan runtuh misalnya. Kayak kemarin Pak, contoh yang di penyelamatan korban ibu-ibu gendut, korban sakit harus diturunkan ke lantai bawah dengan akses jalan yang sempit. Ya kita betul-betul susah. Jadi terpaksa dari teman-teman juga mau nggak mau ada yang harus menjebol dinding, ada yang harus menggeser tandon supaya si korban ini bisa kita turunkan melalui lantai atas ke lantai bawah. Kemudian juga pada saat terjadi orang sakit di jembatan Mahakam, dan itu orang kalau nggak salah tunawisma itu sakit. Jadi kita bekerja sama dengan Basarnas dan relawan. Kita mau nggak mau harus menggunakan sistem rappelling. Jadi kita menggunakan tandu, kita vertical rescue dengan Basarnas. Kita membawa si korban menggunakan tali dan tandu untuk menurunkan si korban tadi menggunakan vertical rescue. Tekniknya. Baik. Ini ke Pak Hendra lagi. Di era media sosial sekarang nih Pak. Ini Damkar Samarinda juga aktif ya Pak ya. Ini siapa yang ngurus kontennya? Apakah ada admin khusus atau seperti apa? Kalau di IG ada yang familiar Pak Heri itu ya, anggota itu. Di IG ada.
sementara ini kita di IG, tapi kalau misalnya ada hal-hal yang krusial yang perlu kita sampaikan, kan banyak di medsos-medsos, grup-grup, relawan tuh kayak ITS, itu kita akan, berikan diseminasikanlah apa program kita atau apa yang, bermanfaat buat masyarakat terutama untuk penyelamatan. Ini kerjasama juga dengan konten kreator, Pak, ya. Iya, oh iya Ini iya iya. viewersnya banyak nggak kira? Ya, jadi, itu gini, ruhnya dari, Dinas Pemadam Kebakaran ini, itu terletak pada di pencegahan, ya. Pencegahan, mitigasinya, maupun, sosialisasi kita ke masyarakat, atau edukasi, kemudian simulasi. Nah, saya dari segi sosialisasi, saya menggandeng Julak Atoy. Iya. Ya, saya buat video itu. Video itu, dibungkus, pesannya sampai, kemudian ada ngabodornya lucu-lucunya Lucu-lucunya. dikit. Nah, ya lawakannya lah istilahnya. Jadi masyarakat pun samping untuk sampai pesan moralnya sampai untuk penyelamatan lah pada intinya kan. Kemudian lucunya dapat gitu. Iya. Ya. Setiap damkar melakukan penyelamatan, Iya. ini kan pastinya ada komentar-komentar negatif ini, Pak. Iya. Yang komentar-komentar yang tidak bertanggung jawab. Iya. Ini bagaimana Disdamkar sendiri menyikapinya, Pak? Ya, jadi gini, di medsos sekarang kan banyak kebablasan. Ada istilahnya, maha benar netizen dengan segala cuitannya kan. Istilahnya ada semacam begitu. Ya jadi, kami kalau misalnya masih tahap, bisa ditoleransi, tentu kita toleransi. Ya karena mungkin ketidaktahuan dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah, menghina misalnya membuat, ujaran kebencian, tentu kan ada pasal di KUHP atau di Undang-Undang ITE nomor 227A kalau tidak salah. Nah, itu kami tentu ngambil sikap. Ya, untuk yang sangat keterlaluan lah sudah, kita berupaya untuk memadamkan api, berkorban sudah jiwa raga kita gitu kan. Tapi, salah satu pihak atau, netizen menghina kami gitu loh. Nah, itu tentu melukai perasaan kami. Ya, itu tidak dapat kami toleransi gitu loh. Tapi kalau bisa akan kami, lakukan proses, hukum. Hukum ya? Iya. Agar jera gitu, Pak, ya? Iya iya. Iya. Nah, ke Pak Iwan. Siap. Ini kalau tidak ada tugas penyelamatan ini apa yang biasa dilakukan di Pos Damkar ini? Saya kebetulan juga sebagai staf juga di Damkar, jadi saya jika tidak ada kegiatan evakuasi atau kejadian, saya melakukan laporan-laporan Iya. untuk laporan kita setiap bulannya. Nah, ini kan sebagai petugas kan harus siap 24 jam. Iya. Bagaimana ketika ada kejadian masih bersama keluarga jalan itu seperti apa? Diindahkan. Saya langsung, Pak. Langsung. Jadi seandainya kami kalau masih dalam kota Samarinda, saya ada dengan keluarga terjadi Paham sudah keluarga Pak Iwan ya? kebakaran ataupun non kebakaran, saya langsung segera melaksanakan kegiatan evakuasi langsung. Langsung ditinggalkan ya? Rata-rata, Jadi kebetulan juga ya. di mobil itu perlengkapan aman aja, siap. Baik sepatu bot, wear pack kami, helm, bahkan peralatan stick ular juga saya bawa. Bahkan untuk pemotong cincin juga saya siap juga Bawa di dalam juga ya? mobil. Ya. Kemana-mana jalan bawa itu berarti ya? Kemana-mana, seandainya kalau terjadi apa-apa saya langsung ke TKP. Ya. Pak Hendra yang di Ya, lapangan tadi? rata-rata, anggota Damkar ya kita berikan motivasi, pemahaman, mereka sudah paham, keluarga. Seperti saya aja kalau sudah kebakaran itu dari keluarga istri, cepat Pak, ini berangkat langsung ini. Jadi rata-rata keluarga kita ya Pak Iwan ya, Ya, siap. sudah paham kalau tugas kita ini ya kita dulukan orang lain. Baik. Ini di bawah kita ini ada APAR ya, ada Ya. APAR. Ini apa pentingnya APAR ini di setiap rumah, Pak Hendra? Ya, jadi gini, APAR ini kan alat pemadam api ringan yang berfungsi saat pencegahan dini kebakaran. Ya. Misalnya, ibu-ibu ini masak, kompornya meleduk ya, kompornya terbakar, minyaknya kemana-mana. Itu kalau kita siram air, itu makin jadi. Tapi kalau dengan APAR, itu langsung padam. Kedua, kalau gas masih nyala kan, masih nyala nih
gasnya bocor, Iya. nyala apinya, disiram pakai air nggak akan mati, tapi dipakai apar langsung mati. Ketiga, kalau di rumah kita ada steker Steker. listrik ya di partisi plywood misalnya atau hardboard apa, terbakar Iya. kita siram itu akan setrum. Nah, dengan apar ini maka akan padam. Ya, jadi apar fungsinya alat pemadam api ringan untuk penjagaan dini Dini. kebakaran. Ya. Baik. Hmm. Nah, mungkin Pak Iwan mungkin bisa menunjukkan bagaimana cara menggunakan apar yang benar Ya. nih Pak Iwan. Ya. Jadi apar ini memang multifungsi. Iya. Jadi tidak hanya kita siap atau kita adakan di rumah, tapi juga perlu untuk kita adakan jika ada yang punya kendaraan roda 4 atau mobil, ini juga berfungsi untuk memadamkan api yang terjadi konsleting listrik pada kendaraan. Jadi sebaiknya jika ada yang memiliki kendaraan R4, dia juga melengkapi kendaraan tersebut dengan apar. Kalau untuk teknis kita penggunaan apar, kita biasanya pengecekan awal itu sebelum kita menekan Tarik pin. tombolnya ini, kita pastikan pin yang ada ini untuk kita tarik keluar. Kalau udah kita buka, kondisi selang jangan langsung ke depan, usahakan ke atas, kira-kira jarak kurang lebih mungkin setengah meter dari posisi depan kita. Usahakan begitu udah kondisi pas, kita tinggal menekan tombol tersebut, nanti otomatis handle ini kita tekan, dia akan mengeluarkan serbuk apar tersebut. Kalau udah normal, tekanannya bagus, baru kita sekitar jarak 2 meter sorotkan kita sorong ke titik api apar serbuk tersebut. Sambil kita menyisir yang kira-kira titik api ini tidak menyebar ke lingkungan tempat sekitarnya gitu. Sambil kita semprotkan. Kalau memang dia udah mulai mengecil, kita masih bisa pelan-pelan untuk 1,5 meter maju ke depan. Yang penting titik api tersebut benar-benar sudah padam dan dinyatakan aman. Nih bagaimana penyimpanan apar yang benar nih Pak Iwan? Biasanya kalau masyarakat beli tinggal ditaruh-taruh aja gitu. Ya. Kalau untuk perawatan maksudnya, ya kalau perawatan biasanya kita untuk tabung apar ini, kalau untuk pergantian serbuknya, biasanya refillnya itu kita 3-5 tahun sekali. 3-5 tahun sekali. Dengan durasi tersebut, tapi tetap perawatan kita lakukan secara rutin. Jadi misalkan kita ada apar yang hanya dijadikan pajangan, alangkah lebih baiknya sebulan sekali ya kita laksanakan penggoncangan serbuk, tidak beku, supaya serbuk tersebut tidak ada pembekuan di dalamnya. Jadi biasanya kalau di ruangan AC orang malas untuk melakukan perawatan, ya dibiarkan aja. Itu paling cepat. Kalau untuk ruangan ber-AC dia pembekuan serbuk, begitu pada saat ada kejadian malah tidak bisa digunakan sama sekali. Jadi alangkah bagusnya perawatan itu setiap bulan kita melaksanakan penggoncangan tabung tersebut. Taruh di dinding ya Pak Iwan ya. Ditaruh di dinding. Misalkan ditaruh di dinding, atau kalau memang di lantai diberi papan atau alas supaya tidak langsung pendinginan ini menyebar ke dalam tabung. Di tempat tersebut terbuka dan dilihat Pak Dedi. Ya, tempat terbuka kita dan bisa juga melakukan sebentar penjemuran, mungkin sampai 15 menit. Kita jemur sebentar, baru kita taruh lagi di tempat yang memang benar-benar dilihat dan bisa dijangkau. Baik, nih apa nih Pak Hendra, kebiasaan kecil masyarakat yang bisa menyebabkan kebakaran yang mungkin dianggap sepele dengan masyarakat? Ya banyak kejadian ya, terutama di saat anomali cuaca atau iklim musim kemarau. Banyak masyarakat membuang putung rokok yang masih menyala misalnya di pinggiran jalan, misalnya sambil mobil ya. Itu beberapa kejadian banyak membakar sampah atau lahan yang ada di apa yang dibuang rokok tadi. Nah itu. Nah kemudian hidup ini kan sebenarnya kita kan dalam ancaman ya, bukan arti ancaman yang gimana. Ada enggak kehidupan kita tidak menggunakan listrik? Nah, ada enggak kita tidak menggunakan kompor untuk masak tentunya? Nah,
50% lebih di Samarinda itu diakibatkan oleh, kebakaran itu karena korslet listrik. Karena apa? Masyarakat tidak aware, tidak sadar atau, masyarakat, tidak waspada, lalai, banyak steker listrik yang semeraut, Iya. banyak kabel-kabel tidak terperhatikan, apakah kapasitasnya dan lain sebagainya sudah, dimakan binatang misalnya kan, digigit tikus misalnya. Jadi, perlakuan, eee, kesadaran diri kita sih, keluarga kita untuk, supaya aman gitu loh listriknya. Nah kemudian kompor, ibu-ibu kadang kompor kan kadang-kadang tidak terperhatikan bocor, kemudian letaknya itu di sebelah, dinding yang kayu, sewaktu-waktu ada kebakaran sehingga mudah merembet ke dapur yang terbuat dari kayu sehingga kebakaran. Ya jadi kesadaran kita, kewaspadaan kita sangat kita kita perhatikan gitu. Iya. Pak Iwan, Siap. ini apa yang harus dilakukan masyarakat ketika terjadi kebakaran agar bisa siap sebelum pemadam kebakaran datang ini? Setidaknya untuk masyarakat mereka sudah paham tentang eh, pencegahan dini Iya, jika terjadi kebakaran di tempat atau wilayah mereka. Mereka bisa menyiapkan ya salah satunya tadi apar, iya. kemudian mungkin kain yang bisa menyerap air. Biasanya kalau terjadi pada kebakaran kompor atau tabung gas, mereka bisa menutup kain tersebut dengan merendam kain tersebut ke dalam air. Mereka bisa menutupkan di api tersebut. Kemudian mereka juga bisa menyiapkan pasir yang nanti suatu saat jika kedua alat tersebut atau bahan tersebut tidak ada, mereka bisa menutup menggunakan pasir. Oke. Jadi Ya. edukasi mereka atau pemahaman mereka tentang kebakaran perlu juga mereka perhatikan. Kemudian jika ada terjadi kebakaran, mereka dokumen-dokumen yang sangat penting mungkin bisa dijadikan dalam satu tas. Iya. Jadi jika mereka tidak sempat lagi, mereka hanya tinggal membawa dokumen tersebut yang ada di tas tersebut, tinggal membawa keluar. Karena kebanyakan masyarakat begitu panik terjadi kebakaran, mereka bingung sudah Iya. apa-apa yang mau diselamatkan. Sebetulnya salah satu yang tersebut mereka bisa antisipasi itu, mereka coba dulu untuk pemadaman apinya. Kalau memang api itu masih bisa kita padamkan. Kalau misal kondisi apinya masih kecil. Tapi kalau memang tidak bisa dikendalikan lagi, barang yang berharga yang tadi yang memang harus kita amankan gitu, ijazah, segala sertifikat apa-apa yang sudah ada dalam satu tas tadi ya kita Langsung keluarkan dibawa, gitu. Baik, harapan Bang Iwan nih sebagai rescuer di Damkar Kota Samarinda ini apa ke depannya? Nah, Untuk harapan masyarakat Kota Samarinda. untuk Kota Samarinda, harapan kami dari Damkar ke depannya sebetulnya kami banyak sih keinginan kami, terutama kami masih terkendala di peralatan-peralatan rescue kami. Kami juga berharap kan dari pemerintah kota untuk dapat pelan-pelan memenuhi kebutuhan kami untuk di lapangan, karena sifatnya rescue itu kita setiap saat jika terjadi bencana kita udah ready, udah siap untuk membantu atau menyelamatkan korban gitu. Jadi segala apapun yang memang untuk masyarakat ya mungkin insya Allah mungkin pemerintah kedepannya bisa memperhatikan kami sebagai rescue damkar Kota Samarinda. Baik, terima kasih. Pak Hendra, Pak Mungkas. Ya. Closing statementnya Pak Hendra. Ya, saya berharap warga Kota Samarinda seluruhnya selamat ya. Artinya tidak ada musibah, baik kebakaran maupun bencana-bencana lain. Ya tolonglah kita semua aware, sadar atau perhatikan hal-hal yang kita anggap kecil, berefek besar yaitu tadi, misalnya satu rumah wajib memiliki satu alat pemadam api ringan untuk pencegahan dini kebakaran. Itu yang selalu saya, sampaikan kepada masyarakat agar kita terhindar atau, selamat dari, bahaya, kebakaran. Demikian Pak Didi. Baik.
Terima kasih Pak Hendra dan juga Bang Iwan, terima kasih. Sukses selalu untuk Disdamkar Kota Samarinda. Pendengar dan pemirsa podcast Di Balik Layar, demikian tadi perbincangan kami bersama Disdamkar Kota Samarinda yang sudah berhasil ya merebut hati masyarakat di Kota Samarinda karena dedikasi mereka dan juga pengabdian perjuangan mereka. Ya, semoga Disdamkar tetap mengambil hati masyarakat dan apapun masalahnya, Damkar solusinya. Ya. Sampai jumpa di episode yang lain, tentunya di podcast Di Balik Layar. Podcast Di Balik Layar.